broken dreams in my pocket. Golden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, 'cause you caught it. You caught it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Me under the street light at the young, so I could show you. You're golden, golden. Honestly, you're glowing. Me under the mezzanine, just so that I could show you. You're golden. Yeah, you're golden. You're golden. Yeah, you're golden. Golden. Yeah. Apa guys, jadi hari ini saya mau rencana cuci motor, dan setelah cuci motor saya mau pasang decal saya yang sudah saya beli kemarin, yang Petronas ini sudah saya potong-potong juga. Tapi sebelum pasang saya mau cuci dulu biar nanti pemasangannya lebih bagus, karena kalau banyak pasir nanti pasirnya masuk ke stikernya. Ini sudah ada beberapa, kemarin saya sudah tempel ini bagian satu dan bagian bawah sini. Ini belum semua bagian belakang, baru ini aja. Ini Petronas dia, tapi ini masih ada putih-putihnya sedikit sih. Saya tidak terlalu potong yang putih-putih ini, nanti saya lebih perhatikan lagi biar lebih detail. Oke, kita langsung ke pencucian saja. Ini juga saya sudah siapkan kaos tangan dia, karena ini hari ini panas sekali. Kaos tangan, glove-nya. Nah, tapi saya pakai sandal karena jaga-jaga kalau hujan, soalnya sekarang musim hujan juga. Kalau pakai sepatu nanti sepatunya bisa basah. Oke, kita lanjut ke pencucian dulu. Nah, ini kita sudah sampai di tempat cucinya. Yang tanya ini di mana, ini pertigaan kampus. Cuma 10.000 aja. Mantap. Sebenarnya tidak terlalu kotor sih, hanya kemarin hujan jadi ini sudah bersih, walaupun cuma disiram sudah bersih. Ini sudah tahap disabunkan di bagian bannya dan pedesnya guys. Ini dia. Ini dia sudah tahap akhir, cepat sekali. Oke, kita OTW, ini sudah selesai pencucian. Astaga, masih kotor sebenarnya. Nanti kita lihat. Gatal-gatal saja. Ada gunting di sini dan stikernya. Buka kembali. Ini kita gunting. Jadi kita gunting di batas putih dan hitamnya. Nah, untuk proses ini teman-teman harus bersabar dan
hati-hati karena ini proses sangat detail. Nah, ikuti perpotongannya. Jangan terlalu banyak mengambil di warna putihnya karena pada saat penempelan akan jelek nanti. Lebih bagusnya kalian lebih banyak mengambil di yang berwarnanya itu, hitamnya, daripada kalian terlalu hemat malah. Sebenarnya menggunakan penggaris dan cutter itu lebih bagus sih, biar lebih lurus. Saya fokuskan dulu biar bagus. Nah, usahakan dalam proses pemotongan ini teman-teman menggunakan gunting yang cukup tajam, karena jika guntingnya tidak tajam biasanya hasil dari potongan stikernya itu akan jelek dan lemnya itu akan melebar pada saat penempelan. Jadi usahakan teman-teman sekali potong langsung terpotong si stikernya ini. Dan ini teman-teman tidak boleh terburu-buru karena ini membutuhkan kesabaran yang ekstra untuk memotong stiker ini. Nah, kita cek apakah masih ada putih-putih. Nah, ini sudah tahap selesai pemotongan. Sekarang pemasangan lagi. Bagian depan kita akan melepas kap depannya. Nah, teman-teman, usahakan pada saat pemasangan stiker yang bagian kap depannya ini teman-teman harus membuka platnya karena platnya ini lumayan cukup mengganggu pada saat pemasangan stiker. Jadi untuk hasil yang maksimal dan total, teman-teman saya harapkan melepas platnya karena pada saat pemasangan ini akan sangat mengganggu. Oh ya, by the way, saya menggunakan baut L, kunci L di plat saya karena ini bisa dikatakan kunci L itu aman sekali dari pencurian, karena kadang itu platnya kita itu dicuri juga loh. Jadi resiko plat kita dicuri itu biasanya kalau plat kita digunakan di motor lain, terus motor lain itu pakai misalkan mencuri atau begal, nah otomatis data kita yang akan terbaca. Makanya nomor plat itu teman-teman hati-hati karena banyak kasus seperti itu, karena nomor plat itu adalah identitas kita juga sih. Oke, ini sudah terlepas satunya, tinggal satu lagi guys. Oh iya, untuk nanti ganti plat saya di bulan 7 ya. Lihat saja platku itu ada bulan 7 2021. Jadi pada saat itu juga saya akan ganti plat juga sekalian bayar pajak. Karena terakhir kali saya bayar pajak itu di 2020 bulan 7 juga. Jadi bayar pajak itu setahun sekali. Untuk ganti platnya kalau tidak salah 6 tahun sekali. Besi yang di tengah juga ini seharusnya kita lepas biar lebih maksimal juga untuk hasilnya, karena jika kita tidak lepas maka itu juga nanti akan mengganggu. Oke, kita lepas dulu guys. Ini hanya menggunakan objek bunga. Untuk proses pelepasannya sangat gampang sekali karena ini cukup diputar saja, dan ini hanya menempel di body, body, bukan menempel di besinya. Nah, setelah itu kita cuci tangan guys. Kita hindarkan tangan kita dari pasir dan kotoran, dan usahakan pada saat penempelan stiker kita harus melap baik-baik ke body kita, melap dari minyak, melap dari kotoran, melap dari pasir-pasir yang ada,
karena jika ada pasir biasanya risikonya stiker yang kita akan tempel itu akan ada kayak semacam bintik-bintik, karena itu ada pasir dan kerikil yang terjebak di dalam stiker tersebut. Dan untuk minyak, saya harapkan teman-teman usahakan nggak ada minyak di cap bodinya, karena pada saat penempelan minyak itu akan membuat si stiker akan susah menempel pada motor kita. Makanya teman-teman harus lap. Jika ada minyak, usahakan lap sama minyak tanah atau apa. Nah, untuk pemasangannya kita uji coba dulu, bukan uji coba sih, tapi ukur dulu apakah stikernya cocok atau tidak. Nah, kita harus lap lagi biar pasirnya hilang dari motor ini, karena ini di sini lumayan banyak debu. Nah, ini sudah kinclong sekali pada saat setelah dilap. Dan untuk info harga stiker Petronas ini, harganya itu ada di sekitaran 100.000. Jika kita jika kita pasang di tempat itu ada biaya tambahannya itu 50.000. Nah, kita kembali ke laptop lagi. Untuk stikernya ini kita ukur dulu guys. Jadi kita ukur yang mana yang paling cocok, paling sesuai dan selaras sama ininya. Dan kita cek. Nah, kita yang atur guys. Jadi yang bagusnya yang mana? Oke, kita atur kamera dulu. Ini jaraknya terjauh sih dari depan ke belakang. Jadi kita sesuaikan yang di ujung belakangnya. Dulu saya atur kamera dulu. Nah, di bagian sini agak berbeda dia. Contohnya. Kalau kita paskan begini, di sini ada semacam celah begitu. Jadi kita paskan saja. Oke, untuk sementara saya ambil dulu alat-alat yang dibutuhkan. Nah, saya posisikan dulu kameranya biar teman-teman bisa lihat langsung bagaimana cara saya untuk proses pemasangannya. Nah, saya ukur baik-baik karena ketika saya memasang stiker dan kerja sesuatu itu, saya benar-benar rapi dan totalitas. Itulah kenapa saya biasanya untuk pekerjaan motor ini saya kerjakan sendiri dibanding saya bawa ke tempat lain. Karena biasanya logikanya begini, kalau misal kita ke bengkel lain, kemudian mereka punya banyak pelanggan, otomatis motor kalian di kerjanya itu biasa kurang maksimal, karena mereka itu kejar target. Bayangkan kalau misal 10 motor dan mereka itu targetnya sampai sore kerjanya, nah otomatis mereka kerja itu kurang maksimal, sehingga kadang ada rasa tidak puas muncul di benak kita. Nah, untuk itu saya berencana dan lebih suka itu memasang sendiri stiker dan part-part lain jika ada kerusakan yang timbul di motor saya. Nah, seperti contoh stiker ini saya pasang sendiri karena berbekal pengalaman juga. Saya lebih senang pasang sendiri stikernya. Dan untuk stiker yang lain-lain juga pernah saya sudah sering pasang stiker-stiker seperti ini. Nah, untuk pemasangan stiker yang paling susah biasanya itu ada di motor Jupiter set burung hantu. Itu yang di bagian belakangnya itu agak susah stikernya. Kalau untuk set one ini agak gampang. Susah-susah gampang sih. Karena kadang kalau hal yang gampang itu malah kita sepelekan, tetapi malah itu yang paling berat. Hal yang paling susah itu yang kita sepelekan itu yang malah yang jadi paling berat. Nah, setelah penempelan ini biasanya akan ada bubble-bubble dan penyesuaian pada stiker ini.
karena ada beberapa bagian yang akan kelihatan mengembung dan tidak menempel sempurna. Nah, untuk yang seperti ini yang tidak menempel, kita panaskan menggunakan korek api. Nah, untuk bagian ini saya menggunakan korek gas Itu caranya. untuk memanaskannya. Nah, biasanya kalau kita tidak pakai korek gas, maka stiker tidak akan tertempel dengan sempurna. Jadi ketika kita memasang stiker ini, usahakan teman-teman punya blower untuk pemanas. Oke, sudah lurus. Ini masih ada. Jadi semua sisi kita kasihkan panas. Sisi-sisinya lagi. Nah, untuk memberikan panas ini, usahakan teman-teman memberikan pada setiap sudutnya, karena memberikan panas pada stiker ini akan membuat lemnya itu semakin merekat di kabodinya. Karena jika kita tidak melakukan pemanasan seperti ini, ketika kena hujan atau dicuci, stiker akan gampang terlepas. Jadi dengan panas seperti ini, lemnya bisa menempel dengan sempurna dan kuat. Nah, kalau kita lihat dari belakang ini ada gelembung satu. Jadi cara hilangin ini pakai jarum. Nah, untuk gelembung-gelembung yang tersisa itu kita akan menggunakan jarum atau peniti untuk menusuk lubang itu. Nah, setelah menusuknya, nanti kita bisa bakar atau panaskan di lubang itu. Nah, otomatis lubang itu nanti akan kempes sendiri, guys. Karena gelembung itu isinya oksigen atau udara. Jadi pada saat udara terkena panas itu, udara akan keluar dengan sendirinya dan stiker dapat menempel dengan sempurna. Makanya stiker ini dapat menempel dengan baik dan kelihatan lebih rapi. Karena kalau kita tidak melakukan panas ini, biasanya kerjanya Untuk kurang jarum bagus. saya belum dapat, jadi nanti kita kerjakan yang ini. Kita kasih panas lagi yang di bagian tempat stikernya sini. Nah, kita ulangi terus di bagian yang kurang rapi kelihatannya. Nah, ini sudah jadi dari depan yang sebelah kanan. Nah, kita atur kameranya kembali dulu untuk melakukannya. Nah, untuk bagian kiri kita coba lagi ambil. Nah, ini yang kanan sudah mulai rapi, tapi bubble-nya itu belum kita hilangkan karena saya belum dapat jarumnya. Jarum bukan endorse ya guys, cuma sekedar menyanyi aja guys. Nah, memang kalau untuk pasang stiker ini butuh kesabaran ekstranya guys, karena jika kita terburu-buru, maka hasil yang kita dapatkan juga akan terburu-buru. Artinya hasil yang kita diberikan itu kurang maksimal dan kurang bagus. Lihat saja guys. Nah, ini sampai berapa menit saja sudah baru 2 yang terpasang. Maksudnya baru mau 2 yang terpasang. Oke, teman-teman harap bersabar karena ini bukan ajang untuk balapan, untuk apa? Untuk balapmu pasang stiker, tapi ini memang harus butuh kesabaran. Karena ini saja saya dari jam 10 dari cuci motor tadi
sampai sekarang. Ini sudah mau masuk jam berapa? Saya lupa guys. Jadi untuk ketelitian yang dibutuhkan untuk memasang stiker ini sangat diperlukan. Ketelitian, kesabaran, dan bagaimana kita mengukur sesuatu agar itu pas ketika ditempelin ke kap bodinya. Nah ini saja sudah selesai. Sekarang kita bakar-bakar lagi biar bubble-bubblenya bisa hilang dengan bagus. Nah kita pastikan apakah ini menempel yang sempurna. Wah ternyata di bagian belakangnya itu kurang, bisa dibilang apa ya, gimana ya, bagian belakangnya itu di atas alis itu kurang presisi. Artinya stiker dengan lampunya itu tidak sesuai jaraknya. Jadi memang saya melakukannya itu dengan detail. Nah ini sudah selesai lagi. Di sini akan ada celah. Di sini. Oke, bakar terus. Dan untuk teman-teman yang khawatir kita membakar baru ada bensin di motornya, teman-teman harus perhatikan dulu kira-kira ketika membakar itu ada bau bensin nggak tercium dari motornya. Kalau nggak ada berarti aman kok. Tapi kalau ada, teman-teman jangan coba-coba bakar-bakar seperti ini, takutnya nanti bensinnya menjilat ke itu aja sih. Kelihatannya susah sekali ya guys, karena ini dia stikernya dari apa ya, bahan biasa sih, jadi nggak seperti stiker mahal pada umumnya. Kita cukup pakai blower, dia langsung menyesuaikan dengan sendirinya. Berbeda dengan stiker ini. Mantap sekali guys. Nah ini masih ada, kita bakar, lihat saja pada saat dibakar dia langsung menyesuaikan sendiri kan. Si stiker yang tadinya tidak bisa menempel ini langsung menempel, langsung menyesuaikan dengan sendirinya. Oke, nanti kita untuk tahap pertama itu kita akan selesai bagian depan dulu, baru setelah itu sayap kita kerjakan dan kemudian kita menuju ke bagian belakang. Ini untuk penusukan bubble-bubblenya belum ya, karena jarum belum saya dapat sih. Nah, ada 2 gelembung di sini, 1, 2 nanti kita tusuk pakai jarum. Oke, kita cari jarum dulu, setelah itu selesai. Bagian depan sudah.
Nah ini sudah untuk kiri kanan, tapi untuk finishing belum. Nah sekarang lanjutannya tadi itu adalah menghilangkan bubble-bubblenya nih. Nah, untuk menghilangkan bubble-nya ini sangat mudah, kita menggunakan jarum. Nah untuk bubble ini ini kan ada udara terjebak di sini dan ini sudah tidak bisa keluar. Caranya tuh kita tusuk pakai jarum. Tusuknya dari bawah saja. Kalau ditusuk kita bakar seperti ini. Nah nanti dia akan keluar sendiri udaranya. Nah seperti ini, hilang kan? Nah ini kan ada udara juga di sini. Nah, kita kumpulkan dulu di satu titik. Oke, sudah keluar. Nah ini ada udara juga. 1 2 3. Oke, sudah keluar. Kita cari itu lagi bubble-bubblenya. Ini bubble juga. Juga kayaknya bubble. Oke. Kita cari lagi bubble-nya. Nih bubble 1.
Nah, ini sudah untuk kiri kanan, tapi untuk finishing belum. Nah, sekarang lanjutannya tadi itu adalah menghilangkan bubble-bubblenya nih ya. Untuk menghilangkan bubble ini sangat mudah, kita menggunakan jarum. Halo guys, jadi saya mau sedikit review tentang motor ini setelah pemasangan stiker. Ya, ini menurut saya lumayan sih bagus, tapi ini aja platnya aja yang buluk. Kemudian untuk bagian depannya tampaknya seperti ini, teman-teman bisa lihat nih. Pemasangan saya juga lumayan mulus sih, 90% lumayan mulus. Kan ini aja yang bikin jatuh ini motor, platnya yang bikin jelek. Nah, untuk bagian samping ini oke sih saya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini tampak dari sampingnya, kemudian tampak dari samping kanan tapi arah depan. Ini tampak dari depan. Ini kalau agak gelap tampak dari samping kiri depan. Kemudian ini tampak dari samping kiri. Begini, dia peleknya agak menyala di. Nah, untuk belakang kiri gini tampilannya, belakang kiri. Nah, untuk belakang begini. Ternyata lupa dipasang. Nah, ini dia kalau dari tampak belakang. Ini dia belakang kanan tampaknya. Ini. Kemudian bawah kanan begini, ada kuning-kuning terus Petronasnya, sangat mendukung sekali sih. Kemudian dari bawah kanan begini dari depan. Oke. Nah, ini sudah ada sinar matahari, sudah oke sih. Nah, kemudian nih kalau kena matahari itu dia agak menyala.